Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Triana, mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai contoh penerapan, pendekatan, dan metode dengan memanfaatkan ragam media hasil teknologi dalam pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills. Pada era ini, kurikulum yang berkembang menerapkan pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills, atau dalam bahasa Indonesia yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS dapat dikembangkan dengan melakukan pembiasaan pada kemampuan berpikir atau kognitif anak untuk dapat berpikir kritis, kreatif, dan dapat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah, sehingga dapat dikatakan anak mampu mencapai tingkat berpikir. Selain perkembangan kurikulum, saat ini kita juga sedang menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ahli berpendapat bahwa pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan semakin terasa sejalan dengan adanya pergeseran pola pembelajaran dari tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka dan bermedia. Oleh karena itu, guru ataupun calon guru mengetahui berbagai variasi dalam melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS. Pembelajaran berbasis HOTS ini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan ragam teknologi yang ada. Nah, berdasarkan paparan tersebut, sekarang mari kita bahas yang pertama mengenai metode pembelajaran. Yang pertama, mari kita pahami bersama makna dari metode pembelajaran. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu methods, artinya cara atau jalan. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara guru dan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran menurut ahli. Yang pertama ada metode tutorial, yaitu pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan. Yang kedua, metode demonstrasi, yaitu pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan proses, situasi, benda, atau cara kerja. Yang ketiga ada metode debat, yaitu untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Yang keempat, metode role playing, yaitu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan. Dan yang terakhir ada metode problem solving atau pemecahan masalah. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran memiliki banyak jenis yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Metode adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pengajaran yang berbeda pula di bawah kondisi masing-masing. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi merupakan pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, ada pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi merupakan pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Ada berbagai jenis media teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh guru selama proses belajar, yaitu komputer, smartphone, dan lain sebagainya.
Nah, sekarang mari kita membahas mengenai pendekatan pembelajaran berbasis High Order Thinking Skills. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan kumpulan metode dan cara yang digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan ini mencakup kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Tujuan utama dari kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa ke tingkat yang lebih tinggi, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis ketika menerima berbagai jenis informasi dan berpikir kreatif ketika memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan pengetahuan dan membuat keputusan dalam situasi yang kompleks. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir yang menuntut siswa untuk dapat menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan solusi terhadap masalah yang bersangkutan, daripada sekedar mengetahui dan memahami suatu konsep untuk dihafal. Pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media pembelajaran sudah mulai diterapkan di dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi untuk membuat media pembelajaran mempunyai banyak keunggulan. Salah satunya yaitu pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran harus dapat melibatkan peserta didik dalam perubahan kehidupan yang cepat, berulang kali mengalami perubahan dalam penggunaan berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi. Siswa dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelidiki, mencari, menganalisis, dan bertukar informasi secara efisien dan efektif. Media pembelajaran interaktif dapat diterapkan dalam proses pembelajaran agar siswa lebih tertarik dan menyenangkan ketika mempelajari suatu materi. Media tersebut yang pertama berupa game. Pada dasarnya, hampir semua orang menyukai game. Namun, game pada konteks ini tidak hanya sekedar permainan, tetapi harus dapat menyalurkan sebuah materi pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran ini, dapat membantu menarik perhatian dan minat siswa. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan, yang pertama yaitu Kahoot. Kahoot adalah salah satu media berbasis dalam jaringan atau online yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang menyenangkan. Kahoot dapat dioperasikan dengan menggunakan PC, ponsel, atau tablet, asalkan pada perangkat tersebut sudah ada browsernya. Selanjutnya yaitu Quizizz. Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Yang ketiga adalah Quizlet. Quizlet merupakan perangkat pembelajaran daring atau online yang dikembangkan oleh seorang siswa sekolah menengah atas di California. Selanjutnya ada Wordwall, yaitu aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Educandy. Educandy adalah aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learning Sweeter.
atau membuat belajar menjadi lebih manis. EduCandy dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang menyenangkan. Namun permainan ini yang dibuat masih dalam konteks belajar tetapi tidak membosankan. Selanjutnya adalah video. Penggunaan video dalam proses pembelajaran sangat bermanfaat bagi siswa karena video merupakan media audiovisual yang mengandung konten pendidikan, memudahkan siswa untuk melihat, mendengar, mengingat materi, sehingga dapat dengan mudah memahami materi yang telah dipelajari. Dengan video interaktif, waktu belajar akan terasa sangat fleksibel karena dapat diputar atau ditonton kapan saja dan di mana saja. Dalam pembuatan video interaktif, konsep, konteks, dan konten juga harus diperhatikan. Nah, saat ini kita sudah dimudahkan dalam mengakses maupun mengunggah sebuah video pembelajaran. Kita tidak lagi harus menghabiskan memori pada smartphone atau PC, tetapi kita sudah dapat mengunggahnya dan mengaksesnya pada kanal YouTube. Nah, selain game dan juga video, kita juga dapat memanfaatkan Google Form dalam proses pembelajaran sebagai variasi agar siswa tidak merasa bosan. Kesimpulannya, perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak positif terhadap pembelajaran. Saat ini, guru dituntut untuk terus aktif dalam upaya upgrade diri dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada era ini, pembelajaran berbasis teknologi sangat mungkin untuk diterapkan. Penerapan teknologi dalam pembelajaran dapat berupa game, video, dan lain sebagainya. Dalam pemanfaatan media tersebut, kita juga tetap memperhatikan tingkat berpikir siswa. Selain itu, tuntutan kurikulum untuk menerapkan pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills juga dapat diimbangi dengan penerapan pembelajaran berbasis teknologi agar pembelajaran yang diperoleh siswa lebih bermakna dan tidak membosankan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.